Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, imam yang dimuliakan Allah, Ustaz Suparyono, Naibul Imam Pontianak yang dimuliakan Allah, insyaallah. Para ikhwan yang hadir pada majelis malam Ahad ini, yang sama-sama kita mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Dzulqa'dah ya, para ikhwan. Kita telah melewati bulan Syawal, dan di postingan WA grup itu sudah ramai disampaikan tentang ibadah kurban, tentang kegiatan ibadah di bulan Dzulhijjah gitu ya. Dan alhamdulillah tahun ini ada saudara kita dari kalangan jamaah muslimin Hizbullah yang berangkat menunaikan ibadah haji dari Kalimantan Barat ya. Kota Pontianak ada 2 orang ya. Terus Niabah Mempawah ada 3. Sanggau ada 2. Sambas tidak kedengaran ya, tidak ada kali ya. Terus Tayan tidak ada. Jadi ya tentu saja kita bersyukur kepada Allah. Selain itu alhamdulillah kaum muslimin yang sudah mendambakan untuk dapat menunaikan ibadah haji setelah tertunda karena masalah Covid ini, sehingga kita bersyukur kepada Allah, dan tentu saja kita berharap mudah-mudahan sampai berlangsung di tahun-tahun yang akan datang, dan Allah pun memudahkan langkah kita untuk dapat menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah. Tidak banyak yang mengucapkan amin ya. Ya para ikhwan. Terus pada malam ini kita masih bicara tentang tarikh ya, tentang sejarah. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, sebenarnya berawal dari postingan Wali tadi di grup ya, tentang adanya seorang mualaf darah bangsawan barangkali itu, kipernya Tony Blair kayaknya, Tony Blair, Lauren Booth ya, yang masuk Islam. Nanti akan ke sana. Sebelumnya kami sampaikan amanah salam nih khusus kepada Wali, karena kemarin kami ditelepon oleh Ustadz Agus Darmaji. Beliau menyampaikan salam kepada Wali dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya untuk Wali ya. Kemudian beliau, tapi nanti dia bilang akan menyampaikan khusus gitu kan, terkait ibadah kurban sebenarnya, karena tahun ini dari jamaah muslimin Hizbullah membuka ibadah kurban untuk kaum muslimin di luar negeri. Kalau biasanya itu kita diarahkan kurban untuk Palestina, Gaza terutama ya. Kemudian ikhwan kita yang ada di Filipina, di Nigeria kalau tidak salah, tahun ini nambah lagi
ada channel-channel ke luar negeri, termasuk diantaranya ada Uganda dan negara-negara lain gitu ya, Pak Iwan. Jadi nanti ada arahan khusus dari pusat, tentu nanti melalui umarok kita ya, dari wali sampai ke naib. Para Iwan yang dimuliakan Allah, Allah selalu punya cara untuk membantu hamba-hamba untuk memenangkan Islam atas agama-agama yang lain gitu ya, dalam tanda kutip itu agama-agama yang lain, atau terhadap perkara manusia-manusia yang memusuhi Allah dan Rasul. Dan dalam setiap situasi dan kondisi itu seringkali, Masya Allah, pertolongan Allah itu para ikhwan tidak hanya sekedar menuntaskan satu perkara yang betul-betul diminta gitu ya, tetapi juga indah, gitu kan? Coba kami sering mendengar cerita ini, membaca cerita ini, dan kami sering sampaikan, tapi menurut kami selalu ada keindahan di balik cerita tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam dibantu oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dari pasukan atau bala tentara Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal Allah itu tidak perintahkan kepada Nabi Musa untuk berperang. Ada nggak perintah Allah kepada Nabi Musa untuk berperang? Tidak ada. Allah itu para ikhwan hanya memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kaumnya, yakni Bani Israel yang selama sekian lama waktunya itu hidup di bawah penjajahan Fir'aun gitu kan, untuk menyelamatkan Bani Israel. Itu saja sebenarnya. Jadi misi utama beliau itu. Selain itu memang Allah perintahkan juga untuk menyampaikan dakwah tauhid kepada Fir'aun. Ada itu. Allah perintahkan untuk menyampaikan dengan cara ucapan yang lemah lembut kepada Fir'aun. Tetapi misi utamanya itu adalah untuk menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Itu. Para ikhwan, ketika sampai di pinggir laut gitu kan, Laut Merah, sampai di pinggir Laut Merah, itu seyogyanya yang diminta oleh Bani Israel itu kan keselamatan kan. Udah lupa cerita dendam kepada Fir'aun itu. Mereka itu minta selamat saja sebenarnya. Tetapi Allah, saya katakan tadi itu, Allah seringkali menjawab doa dari hamba-hambanya itu bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi lengkap dengan keindahannya. Nah, jadi bukan hanya sekedar selamat Bani Israel beserta Nabi Musa dan Nabi Harun gitu ya, ada 2 orang nabi di situ. Bukan hanya selamat Nabi Musa dan Nabi Harun beserta Bani Israel, tetapi juga selesai urusan kezaliman Fir'aun beserta bala tentara. Selesai. Padahal saya katakan tadi, orang yang sudah terdesak, yang sudah di pinggir laut, yang di depan itu memandang laut, di belakang sudah terlihat itu, sudah terdengar dan terlihat betapa Fir'aun sedang mengejar mereka. Yang diminta itu keselamatan. Sampai-sampai mereka, ya dasar memang Bani Israel, sampai-sampai mereka menyalahkan Nabi Musa. Ya begitulah Bani Israel ya. Mereka salahkan Nabi Musa. Dia bilang mending kita di sana, walaupun hidup dengan penderitaan tapi tidak mati. Kalau begini kan jelas mau mati kita nih. Tetapi Nabi Musa nih, Masya Allah para ikhwan, kalau kita lihat bagaimana kisah beliau itu sama sekali, ya memang akidah para nabi, sedikit pun tidak ragu, tidak khawatir. Dan bukan perkara ini saja, Nabi Musa itu kan ketika berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun, adakah keraguan? Tidak ada sedikit pun keraguan itu. Keyakinan terhadap pertolongan Allah itu sangat yakin beliau itu.
Padahal istilahnya kalau kita berhadapan dengan para pembesar yang dengan dukungan penuh yang namanya negara gitu ya, dengan dukungan penuh kerajaan, itu istilahnya Firaun udah berada di atas angin. Kalau kita hanya sendiri dalam kondisi yang terdesak, biasanya begitu kan, berusaha untuk mencari keselamatan. Tapi sedikit pun Nabi Musa alaihissalam tidak ragu, tetap yakin atas pertolongan Allah SWT. Ini nih keyakinan para nabi ya, kayak gini nih. Dalam situasi apapun, kalau kita tuh biasanya para ikhwan gini nih, model kita kan begini. Yakin pertolongan Allah itu kalau kita menurut akal pikiran kita tuh nyambung. Coba kira-kira kalau kita di pasar, tidak ada yang kita kenal, kita lagi butuh benar pertolongan, itu tuh mungkin keyakinan kita tuh agak kurang tuh. Tapi tiba-tiba teringat, oh ada si Fulan. Nah, kita baru yakin ada pertolongan Allah tuh. Kenapa kita yakin? Karena ada si Fulan. Suka begitu. Jadi kita suka merancang pertolongan Allah itu melalui sesuatu yang logik menurut akal kita. Benar nggak masalah. Tetapi Allah jauh melampaui itu. Makanya sebenarnya ini masya Allah tadi disampaikan sama Ustaz yang pertama tentang juhud gitu ya. Fasilitas itu perayuan tidak boleh menghalangi kita untuk berbuat baik, melaksanakan amanah, tak boleh. Fasilitas itu selamanya berperan sebagai fasilitas, tidak boleh. Jiwa mujahid itu begitu. Didikan Imam Muhyiddin Hamidi ya begitu. Yang pernah dididik tuh bapaknya beliau tuh dididik bukan hanya Imam Muhyiddin Hamidi, Imam Wali Al-Fatah. Jadi tidak boleh terbetik dalam pikiran kita fasilitas itu menghalangi kita untuk berbuat sesuatu, apalagi itu bersifat amanah. Kenapa tidak berangkat? Berangkat. Ya wali, motor saya bocor. Masya Allah, betapa sempitnya akal pikiran kita. Jihad menyelamatkan orang harus tertunda karena motor kita yang bocor. Bagaimana kalau, ya jauh benar kalau kita membandingkan dengan Nabi Musa gitu, yang sudah di depan lautan begitu. Ya Allah, tidak ada lagi harapan kita karena di depan kita sudah ada lautan. Harusnya begitu kan? Nggak mungkin kita nih di sana sudah ada orang yang siap menyerang, menyerbu kita tidak punya apa-apa, di depan kita sudah ada lautan. Itu pikiran orang-orang yang hanya membatasi pertolongan Allah sebatas akal pikiran. Orang yang berakidah itu tidak begitu. Begitu dia menghadapi persoalan, dia tahu ini perintah Allah, dia sedang melaksanakan perintah Allah. Si Fulan makhluk Allah, lautan makhluk Allah, binatang makhluk Allah, bahkan dunia itu makhluk Allah, semuanya Allah yang ciptakan. Angin makhluk Allah. Nah, akidahnya begitu. Jadi para ikhwan, kita belajar melaksanakan sesuatu perintah Allah itu jangan dibatasi oleh fasilitas. Ini pelajaran penting ya dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, lanjut. Jadi Allah berikan pertolongan kepada Nabi Musa dan Bani Israel sampai Allah seberangkan ke sana. Allah beri pertolongan lengkap dengan sesuatu yang terdapat di dalam hati Bani Israel. Apa itu? Sesuatu yang mungkin tidak mereka ungkapkan tapi terdapat dalam hati mereka. Pengennya musuh itu juga hancur di depan mata dia. Gitu kan? Siapa yang tidak pengen melihat musuh yang betul-betul memusuhi kita, menzalimi kita, ingin hancur di depan mata kita? Semua kita tuh para ikhwan. Kalau kita ini dalam posisi seperti sekarang ini, sahabat-sahabat kita, saudara kita yang ada di Palestina sana gitu kan, yang mereka menzalimi, maksudnya Bani Israel itu orang-orang Yahudi, Zionisme Israel itu menzalimi orang-orang Palestina, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dengan kezaliman yang luar biasa. Kita menginginkan mereka hancur di depan mata kita. Bila perlu jangan nunggu kita mati dulu. Kita pengen ngeliat. Gitu. Itu sifat manusia itu. Pengen musuhnya itu mati di depan mata dia, hancur di depan. Ya enggak? Kalau ada cerita film itu
kalau musuhnya tak mati, itu paling kesal kita nontonnya. Tiba-tiba palak cerita, kata orang Samas kan palak cerita. Anak mudanya kalah, musuhnya tak mati, paling kesal kita nonton film. Kita pasti akan nonton film seri berikutnya itu. Nah, para ikhwan gitu tuh. Tapi Allah Maha tahu, Allah kasih sekaligus jawaban, musuhmu mati di depan mata. Orang yang menzalimu, yang menindasmu, yang membunuh anak-anakmu mati di depan mata. Itulah peristiwa pengejaran Firaun terhadap Nabi Musa alaihissalam beserta kaum. Terus lanjut. Nah, para ikhwan, ketika Rasul hijrah ke Madinah, kalau Rasul di Mekah itu musuhnya jelas kafir Quraisy. Jadi penduduk Mekah itu mayoritas memusuhi, kufur terhadap Rasulullah. Mayoritas, termasuk keluarga besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan? Jadi keluarga Rasul itu para ikhwan dari Bani Hashim. Ya, sebenarnya Quraisy itu ya keluarga besar beliau. Nanti kan ada Bani Umayyah, Bani Hashim, dan seterusnya gitu ya. Keluarga besar Rasul mengkufiri beliau, memusuhi beliau, mengusir beliau, bahkan bertindak untuk membunuh beliau. Salah itu Masya Allah. Itu musuh beliau kalau kondisi beliau berada di Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Nah, ini para hamba Allah sekalian, hijrah ke Madinah situasinya berbeda. Siapa musuh beliau di sana? Naib. Pergolongan apa itu kira-kira? Yahudi itu nomor satu ya. Yahudi, orang munafik. Nah, kalau beliau baru hijrah itu memang situasinya beliau berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Tapi memang waktu beliau hijrah pertama juga ada yang orang-orang Madinah yang masih berpegang pada keyakinan terdahulu. Tapi utamanya adalah orang-orang Yahudi. Jadi beliau berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini yang sebelumnya selalu bercerita kepada orang-orang Madinah bahwa akan turun nanti Allah akan utus Nabi akhir zaman. Orang Yahudi itu begitu. Jadi mereka itu memang orang yang cerdas, orang yang ngerti tentang kitab suci, terutama yang tentu saja yang turunkan kepada mereka gitu kan. Informasi tentang Nabi akhir zaman itu sampai kepada mereka dan mereka sangat paham, sehingga mereka sering bercerita bahwa nanti akan diutus Nabi penutup, Khatamul Anbiya, yang setelah itu tidak ada Nabi. Orang Yahudi itu punya keyakinan yang sangat kuat, sebagaimana sebelumnya Allah mengutus para nabi itu dari kalangan Bani Israel, maka yang penutup ini pun yang ditunggu-tunggu penyempurna syariat tentulah berasal dari mereka, dari Bani Israel. Begitu. Nah, ini para ikhwan. Terus Rasul hijrah ke Madinah dan mereka kemudian melihat bahwa ternyata Nabi akhir zaman ini bukan dari kalangan Bani Israel. Padahal menurut mereka, kala itu barangkali bukan hanya menurut mereka, menurut sejarawan juga seperti bahwa orang Arab itu kan sangat kalau peradabannya itu sangat jahil gitu ya, sehingga disebut sebagai masyarakat jahiliyah gitu kan. Jadi itu aneh gitu dalam pikiran mereka ini, kenapa Nabi diutus kepada atau berasal dari kalangan Arab yang seperti ini. Bagaimana sih kok masyarakat yang pertama kali dikasih anugerah oleh Allah itu Nabi dari kalangan orang-orang yang jahil gitu,
Nah kira-kira gitu tuh. Jadi mereka itu nggak habis pikir Bani Israel itu. Tapi karena kalau seperti itu para hamba Allah sekalian. Nah terus para ikhwan, ketika Rasul hijrah ke Madinah, saya itu tidak menemukan contoh lain kecuali satu orang dari kalangan Yahudi yang masuk Islam, ya kan? Tokoh Yahudi ya, alim ulama Yahudi. Kecuali satu orang kan? Yakni orang Yahudi yang di Madinah yang masuk Islam. Nggak usah nama aslinya, nama yang dikasih nama oleh Rasul. Rasul yang mengasih nama, mengganti nama beliau. Ada yang ingat Pak Irfan? Abdullah bin Ustaz Gusti Mulyadi? Ya? Ya, Abdullah bin Salam. Atau Hasin ibnu Salam. Nama aslinya itu. Kemudian setelah dia masuk Islam, diganti oleh Rasul, namamu adalah Abdullah bin Salam. Ini tokoh Yahudi, ulama Yahudi, dikenal baik oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Ini Masya Allah para hamba Allah sekalian. Jadi kami menghayati itu. Allah selalu memberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Jadi ada situasi kalau kita menghadapi persoalan, Allah berikan jawaban, kasih bantuan dengan cara yang terbaik. Masya Allah. Jadi Abdullah bin Salam itu adalah seorang sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Bahkan beliau, beberapa ayat yang Allah turunkan itu berkaitan dengan beliau. Bahkan tentang perkara bahwa Bani Israel itu mengetahui, orang-orang Yahudi itu mengetahui tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman itu, sebagaimana mereka mengetahui anaknya sendiri, itu juga diakui oleh Abdullah bin Salam. Saya paham betul dengan Rasul akhir zaman itu, karena sangat jelas tertera dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka gitu kan. Jadi menurut Abdullah bin Salam, kami paham betul. Jadi begitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang kepada mereka ketika peristiwa hijrah gitu kan, maka Abdullah bin Salam memang menemukan ciri-ciri kenabian pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yang lainnya apa tidak menemukan? Menemukan para ikhwan. Dan seringkali memang yang menyebabkan kita menolak kebenaran bukan tahu tidaknya kita terhadap kebenaran, tetapi faktor-faktor lain. Ini berbahaya. Makanya kalau kita itu para ikhwan tidak berpihak kepada Allah dalam setiap situasi, maka saya sangat khawatir nanti kita akan terjerumus pada situasi kesesatan. Hizbullah itu kan orang berpihak kepada Allah dalam setiap situasi. Dalam perkara apapun dia berpihak kepada Allah. Kalau benar menurut Allah, meskipun dalam hati kita itu masih ada ganjalan, laksanakan, terima. Orang Yahudi itu, dia tidak beriman kepada Muhammad SAW itu bukan karena tidak paham, bukan karena tidak ngerti, bukan. Tetapi ada faktor lain yang membuat mereka tidak terima kenyataan ini. Kenapa Nabi akhir zaman itu bukan berasal dari kalangan Bani Israel? Apa itu para ikhwan? Apa itu namanya kalau begitu? Gengsi. Asobiah kan? Iya. Ini biasa nggak begini? Kenapa kau tak terima? Dia itu kalau dalam struktur adat budaya kami, dia itu masih di bawah. Kami itu saudara tua. Masa dia jadi pemimpin? Bisa nggak begitu? Ada yang sebut kasta-kasta. Ada beberapa suku barangkali dia punya kayak level gitu ya. Ini derajat, ada derajat. Ini lebih mulia, ini lebih senior begitu. Para ikhwan, kalau itu terjadi dalam diri kita, ada dalam diri kita, hati-hati, bisa menolak kebenaran. Nanti ada orang kasih nasihat kepada kita. Ini kalau para ikhwan terujinya nanti kalau orang itu sudah bergelar ustadz. Maaf saja nih. Bagaimana kalau suatu ketika
ada orang yang dididik oleh dia, dibina oleh dia, memberikan nasihat kepadanya. Benar nasihatnya. Terima nggak? Pasti terima menurut kita saat ini. Tapi nanti kalau Allah uji gitu kan, pas prakteknya datang, itu masya Allah hati-hati sekali. Terujinya lagi, orang yang ngasih nasihat ini menurut adab kita tidak sopan. Gimana tuh? Harusnya kan sopan, tapi dia sampaikan nasihat kepada kita menurut adab kita nih, menurut perhitungan kita tidak sopan. Tapi benar, materi yang disampaikan ke kita itu, ke saya itu gitu kan, ke kita itu benar. Nah, para hewan, kita akan teruji dengan itu. Apakah dalam situasi seperti ini kita berpihak kepada Allah atau kita berpihak kepada nafsu kita, pikiran kita? Kalau orang yang berpihak kepada Allah, maka dia sami'na wa ata'na. Pada hakikatnya nasihat itu bukan dari dia ini, tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya begitu para ikhwan. Kami pernah contohkan begini dulu waktu ngisi taklim di Sejangkung ya. Saya bilang begini, para ikhwan, saya bilang kalau kita tenggelam terus kita lagi berperahu nih, kemudian kapal kita tuh karam, terus ada perahu lain yang akan membantu kita. Ini orang yang membantu kita ini sangat kita benci. Udah gitu dia bantu kita dengan cara yang sangat kasar, tapi dibantu kita. Itu mau kita ambil ke bantuan dia ini, dia ngasih tali gitu. Mau kita ambil ke, mau kita tunggu nanti orang lain yang lebih santun yang boleh kita cintai. Mau kita tunggu, dah lah, aku tak mau dengan kau. Aku mau nyari orang yang lebih santun, lebih kusukai untuk bantu aku. Para ikhwan, jadi kalau dinasihati oleh orang lain itu, jangan tunggu orang yang santun untuk menasihati kita. Mungkin belum datang orangnya, tetapi laksanakan apa yang baik dari apa? Dari orang yang menyampaikan tausiah kepada kita gitu kan. Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, terus jadi ada Abdullah bin Salam, Allah beri jawaban untuk apa ya? Memberikan satu saksi gitu ya, bahwa dari kalangan Yahudi juga ada yang beriman kepada Allah dan Rasul, meskipun sangat sedikit. Abdullah bin Salam saja dia sempat berkata kepada Rasul, orang Yahudi itu memang terkenal sangat keras dan bengal gitu. Bengal itu artinya dibilang berkali-kali itu tak mau ikut. Itu orang Yahudi itu begitu, kata Abdullah bin Salam. Makanya suatu ketika kan begini, ketika dia beriman kepada Rasul, dia taslim nih, tetapi dia katakan, ya Rasul, saya masih menyembunyikan keislaman saya. Bagaimana? Kenapa kata Rasul? Sirkan ya dulu. Kemudian Rasul panggil tokoh-tokoh Yahudi. Abdullah bin Salam disuruh sembunyi dulu di rumah beliau. Datang itu tokoh-tokoh Yahudi. Bagaimana menurut kalian tentang Hasin bin Salam bin Al-Harith? Namanya awalnya itu kan Hasin. Kata mereka, wah itu ulama kami, pemimpin kami, tokoh kami. Dia orang yang sangat terhormat di kalangan kami. Kata Rasul, suruh keluar nih Abdullah bin Salam. Keluar. Begitu tahu dia si Hasin ini telah berada di rumah Muhammad, dia bilang, ini orang paling tak terakai. Itu orang Yahudi itu kayak gitu tuh. Nah, itu para hewan. Ya, kita lanjut. Terus sampai pada satu peristiwa, yakni peristiwa perang Ahzab. Dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Ahzab gitu ya. Surah Al-Ahzab yang menceritakan tentang satu perang yang bernama Perang Ahzab. Perang Ahzab ini juga disebut sebagai Perang Khandaq. Perang Khandaq itu untuk menggambarkan strategi Rasul. Kalau kita bicara tentang strategi perang, maka kita sebut sebagai perang ini adalah Perang Khandaq.
Karena Rasul menggunakan satu strategi yang tidak pernah dipakai sebelumnya untuk kalangan masyarakat Arab. Jadi orang-orang Arab itu tidak pernah pakai model strategi begini, membuat parit. Gimana Wali, di sana masih ada nggak bekas-bekas paritnya di nampak naik? Kenapa ya? Mungkin ya saya yakin itu tidak mungkin karena seiring berjalannya waktu kali ya. Jadi ketika kaum muslimin itu, Rasul bermusyawarah dengan para sahabat karena ada pasukan yang sangat besar menyerang Madinah. Maka kemudian seorang sahabat yang bernama, Pak Rewan ada yang ingat? Salman Al-Farisi. Beliau memang sahabat yang keturunan Persia gitu ya, bahkan ceritanya beliau adalah bangsawan Persia. Jadi beliau sampaikan bahwa biasanya kalau di kalangan Persia dulu, kalau berperang itu mereka menggunakan strategi parit. Rasul terima, akhirnya dibikinlah parit, para ikhwan, dan itu kemudian menjadi nama perang ini, perang parit atau perang Honda. Nah, tapi Al-Quran menggunakan istilah perang ini itu dari strategi atau situasi musuh. Apa itu para ikhwan? Perang bersekutu atau persekutuan, pasukan yang bersekutu. Perang Ahzab. Ini orang-orang kafir Quraisy memang sangat berniat untuk menghancurkan Madinah. Perang besar baru berapa kali sebelumnya? Pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud, sebenarnya yang ketiga itu boleh dibilang perang Ahzab. Ini para ikhwan, pada perang Uhud terjadi pada tahun ketiga setelah hijrah ya, atau 3 hijriah. Mereka berniat, sebenarnya kalau perang Uhud itu perang pembalasan dendam, perang eksistensi kafir Quraisy. Mereka sangat malu dikalahkan oleh umat Islam di waktu perang Badar. Dendam pula ini. Kenapa dendam para ikhwan? Ini kalau menurut yang kami hayati gitu ya, ini perang pembalasan dendam Ikrimah bin Abi Jahal. Karena bapaknya terbunuh pada perang Badar. Dia ahli strategi, ahli perang, ahli berkuda. Dia ajak teman sejatinya. Siapa itu? Khalid bin Walid. Jadi 2 orang ini tokoh strategi orang kafir Quraisy yang memimpin pasukan Uhud gitu ya. Nah, para hamba Allah sekalian, masya Allah, ini luar biasa kan gitu. Ini perang Uhud. Ya, ternyata mereka tidak berhasil membunuh Rasulullah SAW dengan izin Allah semata. Allah yang memberikan pertolongan kepada beliau. Jadi mereka berjanji akan datang di tahun depan untuk memerangi umat Islam. Jadi betul-betul berniat, kalau begitu kami akan datang tahun depan untuk berperang melawan kalian, kira-kira gitu. Rencananya tahun depan, tapi tertunda karena tahun depan itu situasinya tidak memungkinkan, situasi paceklik, kira-kira begitu. Akhirnya mereka melanjutkan membuat strategi tahun berikutnya untuk melancarkan serangan. Tetapi para hamba Allah sekalian, ada perihal yang masya Allah gitu ya. Ini sebenarnya tingkah pola orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah, mereka membakar semangat orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang. Jadi orang Yahudi ini sebenarnya, orang Yahudi itu tidak banyak jumlahnya, tapi jangan kira mereka itu lemah. Kalau dalam hal adu domba, menggerakkan pasukan, itu paling hebat orang Yahudi. Ya kan? Contohnya perang Ahzab. Mereka itu yang mengumpulkan yang kasak-kusuk untuk mendatangi orang-orang Quraisy, kafir Quraisy sama tentara pasukan sekutunya gitu kan, Bani Khatafan kalau tidak salah. Mereka yang bergerak, bahkan dari Bani Khatafan ini lebih banyak. Ada 6.000 orang yang berhasil dikumpulkan, 4.000
4.000 orang kafir Quraisy. Perang Uhud itu berapa orang kafir Quraisy, Pak Ikhwan? Perang Uhud 3.000 kan? Umat Islam 1.000 kurang 300. 300 itu Abdullah bin Ubay bersama orang-orang munafik lainnya gitu kan, sehingga tinggal 700. Jadi 700 melawan 3.000. Jadi pada perang, jadi umat Islam itu pada perang Uhud ya sekitar hanya 1000-an, potong 300 ya jadi 700 yang musliminnya ya, karena perang itu muslim. Umat Islam itu hanya berjumlah kurang lebih 1.000 orang pada tahun 3 Hijriah. Pada perang Ahzab itu orang kafir Quraisy yang mereka bergabung bersama pasukan Khatafan, Bani Khatafan gitu ya. 4.000 orang kafir Quraisy dan 6.000 itu sekutunya. Jadi ada 10.000 orang. Umat Islam berapa jumlahnya, Pak Iwan? Kita lihat bagaimana pertumbuhan umat Islam. Jumlah umat Islam 3.000. Jadi 3 tahun itu, Pak Iwan, jumlah umat Islam itu yang berada di Madinah 3.000. Orang kafir Quraisy yang menyerang 4.000, 6.000-nya itu pasukan sekutu. Jadi Masya Allah, dakwah Rasul itu, pertumbuhan Islam itu luar biasa. Dalam jangka waktu yang sangat singkat, 1.000 per tahun itu, Pak Iwan. Sehingga jumlah umat Islam ketika perang Ahzab itu berjumlah 3.000. Nah, perang Ahzab itu nampaknya dalam Al-Quran yang Allah sedemikian rupa menggambarkan situasi perang itu. Banyak sih memang yang cantum dalam Al-Quran, tetapi yang sedemikian rupa bahkan menjadi judul nama surah itu adalah Perang Ahzab. Ini Masya Allah. Dalam Al-Quran itu disebutkan, kata Allah, umat Islam itu hatinya tergoncang dengan goncangan yang dahsyat, luar biasa. Karena mereka didatangi oleh pasukan yang sangat besar, dikepung. Ada yang tahu berapa hari umat Islam dikepung? Dan persis seperti saat ini dari segi waktu ya, dalam situasi Idul Fitri, mereka menyerang, datang ke Madinah itu dalam situasi Idul Fitri di awal-awal bulan Syawal. Mereka kepung kurang lebih selama 27 hari, 1 bulan, sampai di bulan Zulqa'dah. Ya, saya katakan tadi seperti sekarang ini. Sekarang kan di awal-awal bulan Zulqa'dah. Ini Masya Allah orang bolos sekalian. Dalam logika kita, tidak mungkin umat Islam bisa menang. Tidak mungkin kita bisa usir ini pasukan. Tetapi Allah beri pertolongan dengan pertolongan yang cantik dan indah. Selalu begitu. Di luar nalar kita. Tugas umat Islam itu memang selamanya begitu, Pak Iwan. Tugas kita itu selamanya tugas kita itu mengimani Allah, mengimani Rasul, beramal, berjihad semaksimal sedaya upaya kita. Selamanya begitu kan? Dalam segala situasi, dalam setiap kondisi. Kita ya begitu. Tidak boleh kita mengendor, tidak boleh kita menurun, tidak boleh kita menyerah. Islam itu ya begitu. Tidak boleh berbalik. Dalam Al-Quran disebutkan orang yang berbalik ke belakang itu gimana tuh hukumnya? Dalam jihad itu bisa halal darahnya itu. Orang dalam jihad itu, kecuali kata Allah mereka yang berbalik untuk bergabung dengan pasukan lainnya atau dalam situasi strategi. Bisa begitu dalam surah Al-Anfal itu ya. Nah, kemudian Allah memberikan pertolongan. Banyak memang tentara Allah, dari yang tak nampak, dari yang nampak sampai yang tak nampak, dari yang bisa diperintahkan sampai yang memang kita pun tak bisa berkomunikasi dengan dia. Salah satunya yang terjadi pada perang Ahzab. Apa itu pertolongan Allah, para Iwan? Sebelum angin topan, ada seorang hamba Allah dari Bani Ghatafan. Ini intinya kan dari sini nih, yang paling besar pasukan itu dari sini. 6.000 orang jumlahnya. Ini mungkin jarang diceritakan. Yang bernama pokoknya ujungnya Mas'ud. Saya lupa namanya.
Kalau disebut Ibnu Mas'ud nanti sama dengan nama sahabat ya. Ya, Nuaim ya betul. Nuaim bin Mas'ud. Ada seorang hamba Allah masuk Islam. Ini sahabat Rasul. Dalam situasi seperti itu, dia masuk Islam. Datang ke Rasul, dia masuk Islam. Itu saya tuh tidak habis pikir itu. Bagaimana itu hidayah nyampe itu para ikhwan. Dalam situasi perang, ini orang yang diserang ini hampir kalah, bisa dibilang begitu. Kita jumlahnya sangat besar dengan kesiapan yang luar biasa. Abu Sufyan itu sedemikian rupa berhasil memimpin pasukan gitu kan. Dengan perlengkapan yang memang luar biasa. Orang-orang kafir mereka sumber dayanya sangat besar. Kafir Quraisy. Jadi posisinya itu para ikhwan, mereka dalam kondisi posisi mengepung, posisi memblokade. Kalau begitu kan biasanya kemenangan di kita itu. Yang leluasa siapa? Orang yang mengepung. Ada seorang hamba Allah masuk Islam, nyampai ke Rasul. Hidayahnya ini masya Allah, hidayah ya begitu. Ada lagi cerita kan? Pada perang apa tuh? Perang Yarmuk ya. Yang ada seorang bahkan panglima pasukan Romawi sedang perang tanding dengan Khalid bin Walid. Siapa namanya? Panglima? Ingat? Coba. Theodorus ya. Dalam bahasa Arabnya apa? Tudur kalau salah. Ya, Panglima Theodorus. Dia perang tanding dengan Khalid bin Walid. Ternyata sebutan pedang Allah untuk Khalid bin Walid itu sudah menyebar kemana-mana sampai ke Romawi. Sehingga sambil perang tanding nih, dulu kan begitu tuh, sebelum perang besar-besaran dia antara satu, belum tentu pimpinan memang, utusan sini utusan ini saling berperang, duta sana duta sini saling berperang gitu kan, termasuk diantaranya para panglimanya. Nah kali ini panglimanya yang berperang tanding. Sambil perang tanding itu dia penasaran nanya, dia bilang ente ini pakai bahasa saya, pedang Allah itu maksudnya gimana? Apakah tiba-tiba ada pedang turun dari langit langsung ente yang pakai? Nah, kira-kira gitu. Lantas kemudian karena mungkin tidak semangat lagi perang tanding, akhirnya dua-duanya duduk diskusi. Masuk Islam Panglima terus. Nah? Georgius Theodorus kali dua anak tuh. Gregorius Theodorus ya. Coba cari dalam dialek Arabnya ada tuh. Jirji Tudur ya, betul. Ya, para ikhwan. Masuk Islam, kemudian dia berperang melawan pasukan yang dia bawa dan syahid. Innal huda hudallah. Jadi kita jangan khawatir dalam berdakwah itu. Dakwah itu akhirnya memang karena kita ingin mendapat bagian pahala. Karena hidayahnya itu milik Allah, agamanya milik Allah. Gitu kan? Kita ingin pahala, maka kita ikut berdakwah menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kembali ke sini. Ada Nuaim bin Mas'ud masuk Islam dan Rasul katakan, sembunyikan keislaman. Karena hanya kamu yang bisa melaksanakan misi rahasia ini. Ini misi ukhuwah nih. Hanya dia, kata Rasul, hanya kamu nih yang bisa menuntaskan, menyelesaikan misi ukhuwah. Apa itu? Memecah belah pasukan musuh. Ingat, ini perang Ahzab. Pasukannya pasukan Ahzab, pasukan bersekutu, terdiri dari banyak unsur. Setidaknya ada 3 unsur. Pertama, Yahudi memang tidak gabung, tapi ada di dalam. Yahudi Bani, ada ingat? Bani Quraizo. Ada Bani Nadir, ada Bani Kainuko, ada Bani Quraizo. Kali ini Bani Quraizo. Yang kedua, tentu saja yang komandannya itu ada di Quraisy. Yang ketiga Bani Khotaban, seperti yang saya katakan tadi. Jadi masya Allah. Jadi nih Nuaim bin Mas'ud pertama dia datang Yahudi. Dia katakan,
Ya pandailah dia. Masya Allah, ternyata orang ini cerdik banget. Baru masuk Islam, Rasul perintahkan kepadanya untuk sembunyikan keislamanmu dan kamu laksanakan perintah ini. Datangi Bani Quraisyah, dia katakan, kalian tuh di dalam. Bani Quraisyah kan di dalam tuh, dalam Madinah. Orang sana tuh dia bilang kalau udah kalah dia balik. Tinggallah kalian nanti ini. Mikir orang Bani Quraisyah itu, betul juga kan? Dah mulai tidak percaya dengan pasukan depan sana. Kemudian dia datang ke depan sana. Dia sebutkan hal yang sama. Sana tuh dia bilang mereka tuh terikat perjanjian dengan Muhammad. Tidak sungguh-sungguh mereka berperang itu. Nah, dari situ kemudian muncul perselisihan. Tadinya mereka betul-betul sepakat untuk menghancurkan Madinah, mereka kemudian semangatnya berkurang. Kalau semangat itu sudah kurang para ikhwan, maka mesti berpengaruh pada energi. Termasuk kita juga. Kalau semangat kita kurang, energi kita hilang. Hati-hati orang yang tidak punya harapan. Saya sering katakan begini. Ini agak menyimpang dikit. Orang yang bunuh diri itu karena orang sudah tidak punya semangat hidup, tidak punya harapan. Orang semangat bekerja, semangat bertahan karena dia mesti punya harapan. Dan harapan kita terbaik itu adalah harapan dari Allah SWT. Para hamba sekalian, mereka tidak punya semangat lagi untuk melanjutkan peperangan. Dan kemudian seperti yang saya tadi katakan, Allah mengirimkan, kalau nanti dibaca dalam Quran surah Al-Ahzab di awal-awal tuh belasan tuh, nanti disebutkan di situ Allah kirim kepada mereka yang terlihat dan yang tidak terlihat, tentara yang tidak terlihat untuk membantu mereka gitu kan. Nah, kemudian para hamba Allah sekalian, saya terakhir. Pasukan musuh itu dihancur leburkan dengan angin topan dan suhu yang sangat dingin. Itu pun Rasul masih mengecek benar enggak orang kafir Quraisy ini, mereka pasukan Ahzab ini betul-betul mereka dah patah semangat, tidak akan melanjutkan peperangan. Kira-kira seperti itu. Siapa yang diutus oleh Rasul? Ada yang ingat? Yang diutus oleh Rasul Huzaifah. Apa situasi Huzaifah? Ini para ikhwan, ini berhubungan dengan fasilitas. Apa situasi Huzaifah? Tidak punya baju tebal, dalam situasi dingin, sangat dingin. Ada nggak dengar ke Rasul? Ya Naib, ya Wali, saya tak punya baju nak pergi, jaket saya hilang. Jadi para hewan, ini pelajaran ke kita. Pokoknya kita patrikan dalam hati kita, fasilitas tidak boleh menghalangi kita untuk berjihad. Fasilitas itu selamanya hanya pembantu, pendukung situasi jihad kita. Tanamkan itu, belajar seperti itu. Bila perlu jangan sampaikan keluhan kepada orang lain. Kalau ingin melapor boleh silakan, tapi kalau kita anggap mampu laksanakan. Kalau mau mundur, kalau mau mintalah kepada Allah. Ini pelajaran sedikit. Kami pernah satu ketika diamanati oleh wali untuk mengurus satu urusan ke kecamatan Satai. Dulu masih Kabupaten Ketapang ya. Waktu itu kita mau amal soleh, mengadakan sunatan massal. Jadi kami diutus oleh wali untuk mengurus surat menyuratnya ke sana. Kita tidak tahu situasi. Saya pikir di Satai itu ada nongkrong camatnya. Ternyata sudah sampai di sana, tidak ada camat. Camatnya itu kata saya lagi live lah nih. Kata masyarakat kamu di situ, Bapak kalau mau ke sini, dia bilang aku ketemu sama pejabat camat gitu kan, datang ya ke Ketapang. Nah, jadi waktu itu para hewan, padahal saya itu
bulan Ramadan sudah diantar oleh ikhwan dari dusun besar. Dan memang biasa waktu kita berangkat itu kan selalu dikasih bekal. Bekalnya itu transport dari Pontianak sampai ke dusun sampai balik lagi. Jadi tidak ada cerita mau ke Tapang nih. Dalam hati saya, kalau mau ke Tapang lagi ini tak ada ongkos. Tapi kalau tidak saya kerjakan ini tidak selesai amanah nih. Nah telepon waktu itu belum ada zaman telepon, sekarang ya susah nelpon dari sana kan. Jadi para hamba Allah sekalian, para ikhwan, saya bismillah. Saya bilang ini amanah dari wali yang urusannya jelas urusan jihad. Kalau jihad itu para ikhwan maka pertolongan itu adalah Allah. Kita itu punya jalan tol. Ini nih para ikhwan, kalau dapat amanah, melaksanakan satu amanah, tentu itu dalam lingkup kebaikan, itu sudah dibilang sebagai jihad fisabilillah, itu jalan tol meminta kepada Allah. Kalau kita urusan pribadi, itu kita masih ragu-ragu. Ya Allah, anugerahkan kepadaku motor baru. Dalam hati ini kan jangan-jangan motornya bukan dipakai untuk jihad. Ya sebagian untuk jihad, sebagian yang lain tuh ya macam-macam lah. Tetapi kalau kita sedang melaksanakan amanah itu jelas jihad fisabilillah. Jadi begitu. Kalau kami insya Allah para ikhwan ya kita semua ya, kalau dapat amanah maka itu jalan tol kita untuk meminta kepada Allah. Kan jarang-jarang dapat amanah, gitu kan? Terus kami pun para ikhwan suruh balik, ikhwan yang antar baliklah, balik. Kemudian saya bismillah ke mana? Teluk Batang. Sampai ke Teluk Batang, pokoknya saya semuanya pakai bismillah. Sampai ke Teluk Batang, saya alhamdulillah dapat berbuka di masjid gitu kan. Beri hemat banget nih. Sampai saya tidur di masjid, orang kan lagi tarawih tuh. Kita kan biasa tarawihnya agak malam waktu itu. Jadi ternyata ada orang yang pengertian, paham lah gitu. Nengok gitu ya, mungkin agak lain dipandangnya kali gitu ya. Bapak mau kemana? Dia bilang, saya ada urusan mau ke Tapang. Saya numpangin apa? Oh enggak usah pak, dia bilang, ke tempat saya ya. Saya orang proyek, dia bilang, orang ramai di tempat saya. Alhamdulillah dapat tumpangan, dapat gratis nyaur. Berangkatlah ke situ, tidurlah di situ para hamba sampai pagi. Masya Allah, pagi kemudian saya berangkat, dapatlah bisnya sampai berangkat ke Ketapang. Ke Ketapang ini tujuan saya, cuman taunya Pak Mansur yang Iwan gitu tuh, abangnya Bang Solihin ya. Sampai di sana saya tak tahu di mana rumah dia nih. Cuman memang ada juga informasi bahwa beliau itu tinggal di bla 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 mana-mana gitu. Tahulah waktu itu. Jadi saya tahu cuman kompleknya seperti ini. Saya itu para ikhwan sampai di terminal. Terminal saya duduk ya. Kalau nggak salah saya lupa juga. Kalau nggak salah duit saya itu udah habis. Cuman saya tahu saya pun nak ke sini. Tak tahu mau kemana nih. Nah, dalam situasi begitu para ikhwan, memang ada ragu-ragu dan nyesal. Dalam hati saya ngapalah tang langsung di sini. Cobalah balik dulu ke Pontianak. Kabarkan ke wali. Ini kan susah gini nih. Sampai terminal, memang sampai ke Ketapang. Tujuannya mau ketemu sama pejabat camat. Tetapi para ikhwan, ya bulan Ramadan, kita yakin kepada Allah. Sambillah saya ngaji. Cuman akhirnya ngaji, apa lagi dibuat? Waktu itu kan tidak ada HP nak ditengok, mungkin masih banyak ditengok-tengok. Syukur tidak ada HP gitu ya. Jadi saya ngaji di terminal, ngaji. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah datang langsung menawarkan bantuan. Bapak mau kemana? Saya bilang saya mau ke sini. Bapak naik ke motor saya. Saya dah ragu-ragu nih. Saya bilang nak, bayar pakai apa nih? Itu para hewan sampai di tempat diantarkan langsung di depan rumah. Ternyata memang Pak Mansur itu terkenal. Ya terkenal memang beliau kan. Memang masya Allah beliau. Jadi sampai ditaruh saya di depan ini Pak Mansur Pak. Setelah itu dia balik. Saya nak mengucapkan terima kasih tidak sempat. Ya Allah dalam hati saya, jangan-jangan malaikat kan? Ya yang pasti ini hamba Allah pasti digerakkan oleh Allah. Nah sampai kemudian Pak Mansur dia tak ada istrinya, udah alhamdulillah ada selamat.
Ketemu Pak Mansur, saya sampaikan. Oh, dia bilang, itu kau tunggu sini, dia bilang, itu kawan saya. Jadi ini nih orang yang anak Setumo itu telepon sama dia, datang orang itu. Ya Allah, dalam hati saya betapa mudahnya ini urusan. Orang itu agak, dia bilang gini dia mah. Kata Pak Mansur, Masya Allah Pak Iwan ini Iwan gitu, walaupun beliau jarang ke Pontianak, tapi dia bilang, Pak, kalau tentang yang diamalkan sama Ustadz ini, dia bilang, itu nanti kalau Bapak mau nanya lebih jauh, boleh nanya ke saya. Orang itu langsung diam. Karena kita waktu itu tuh memang orang agak ragu-ragu kan, ini apa nih gitu kan. Di sana sedang juga memang tampilan Ikhwan di Dusun Besar Kala baru-baru waktu itu. Zaman Pak Syahran, jangan Rois Dahlan ya. Naik ketemu. Enggak. Waktu itu Pak Abdul Ghani staf riasah gitu ya, tapi Roisnya itu bukan Pak Syahran, sebelum Pak Syahran masih. Kami manggilnya Njang Dahlan kali. Nah, jadi Rois pertama almarhum ya dua-duanya. Kemudian para hamba Allah sekalian, selesai urusan. Surat izin itu pun selesai, dapat semacam rekomendasi dari camat. Kita mau mengadakan sunatan. Masalah berikutnya, saya nak balik, tak ada ongkos. Jadi akhirnya saya minjam telepon, nelponlah ke Bang Solihin. Kata Bang Solihin, kau kabarkan ke Bang Mansur, nak minjam duit, nanti saya gampang urusanku. Jadi para hamba Allah, para ikhwan, belum sempat saya ngomong, datang Pak Mansur, Rai, nih tadi saya dapat amplop gitu. Saya dikasih duit, kasih amplop sama Pak Mansur. Bang Solihin nyuruh saya minjam dengan Pak Mansur itu 200.000. Kata Pak Mansur, tadi saya ini ada kegiatan, saya dikasih amplop sama orang. Antu ente ya, dia bilang. Saya buka itu berapa Pak Iwan? 200.000 persis. Kalau gitu nyesal juga, ngapalah minta 200 gitu. Tetapi nanti saya katakan Pak Iwan, Allah memberi jawaban itu dengan cara yang indah. Itu Masya Allah. Jadi marwah kita itu terjaga. Sebaiknya memang para ustadz itu jangan meminta dan jangan meminjam. Karena kalau sekali dia meminta dan meminjam, maka marwahnya itu akan dikendalikan oleh orang yang memberi dan meminjami. Tetapi Pak Rehan begini juga, kalau ada ustadz kita, amit kita yang berhubungan dengan ini, dijaga marwahnya. Gitu ya, paham ya? Seperti itu. Jadi alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya kami balik dan selesailah sebuah urusan amanah untuk mengurus kegiatan sunat masal di Dusun Besar Kala itu tahun 2002 kalau tidak salah. Ya, nah karena waktu kita sudah habis ya. Para hewan yang dimuliakan Allah. Terus peristiwa perang Ahzab tadi dimenangkan oleh umat Islam. Dan ada peninggalan yang nyampe ke kita. Apa itu? Ketika perang Ahzab, Rasul membaca doa Ahzab. Makanya para hewan ini Masya Allah, doa tersebut itu lahir dari situasi yang sangat penuh dengan hikmah gitu. Umat Islam diserang, dikepung, Rasul berdoa kepada Allah, senjata kita itu, dan sampai sekarang riwayatnya masih nyampe ke kita. Ini hadis sahih insyaallah. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazibil ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma munazzilal kitab sari'al hisab wa hazimil ahzab Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Itu doa Ahzab. Sampai sekarang kita baca nih. Lahir dari situasi perang Ahzab kala itu. Nah, terus janji saya tadi, sampailah ke cerita negeri Zionis Israel. Seperti yang saya katakan tadi di awal tausiah ya. Para ikhwan, Inggris itu
memang punya peran yang teramat besar untuk sejarah pendirian negara Israel. Ada yang paham? Tanggal 3 kalau tidak salah, di bulan November tahun 1900 berapa? Bukan 47. Ini bukan cerita itu Mei 47. Yang disebut dengan apa? Ya? Iya, Balfour. Kenapa? Bukan perjanjian. Apa? Bukan deklarasi, apa namanya? Kok jadi lupa sih. Jadi Perdana Menteri Inggris itu Pak Iwan memberikan mandat, memberikan satu surat kepada pemimpin Zionis internasional untuk menyerahkan tanah Palestina itu kepada mereka, kepada Zionisme Israel. Jadi Pak Iwan, Inggris itu sangat punya peran yang teramat besar untuk menancapkan penjajahan Zionisme Israel terhadap rakyat Palestina yang ada di sana. Inggris punya peran. Tetapi Masya Allah, di masa saat ini Inggris adalah salah satu negara yang paling banyak pertumbuhan umat Islamnya, selain negara-negara lain, negara Eropa lainnya. Bahkan trennya itu yang masuk Islam itu perempuan, bukan masyarakat kelas bawah, sampai ke orang-orang yang berdarah biru, sampai orang-orang dekat pemerintahan, termasuk diantaranya ipar dari Tony Blair yang bernama Lauren Booth. Itu Masya Allah, bagaimana cerita beliau ini hubungannya dekat. Masuk Islamnya beliau itu berhubungan dengan Gaza, ketika beliau menjadi salah seorang relawan gitu kan, yang mendatangi Gaza. Jadi bayangan beliau itu Gaza itu perairan, ya bayangan kita juga sebenarnya, karena sudah lama di blokade sebagai penjara besar dunia gitu kan. Tidak ada yang lebih besar lagi daripada penjara Gaza itu, karena dia dikepung oleh tembok Yahudi itu. Jadi bayangan kita itu Gaza sangat menderita. Bayangan kita orangnya itu sedih-sedih, muram-muram. Begitu masuk ke sana, tahu enggak yang diherankan oleh Lauren Booth? Ada 2 kalimat yang paling banyak diucapkan oleh orang Gaza. Apa itu? Allahu Akbar sama Alhamdulillah. Orang menderita, orang dijajah, ini yang paling banyak mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillah. Makanya heran, dia datang ke sana pas lagi musim, lagi bulan Ramadan. Itu yang salah satu membuat dia masuk Islam, ya itu. Ketika di bulan Ramadan datang ke sana, dia mendatangi sebuah rumah yang sangat sederhana. Dan begitu dia tahu orang ini pun berpuasa, dia sangat marah. Dia bilang, ini agama macam apa? Orang yang menderita, tidak punya apa-apa, diperintahkan untuk berlapar seperti ini. Nyari makan juga susah, masa disuruh lapar-lapar. Nah, kira-kira gitu tuh. Jadi dia sampaikan kepada orang ini, ke nenek-nenek. Itu waktu itu nenek-nenek gitu ya. Kenapa Anda berpuasa? Anda itu orang susah. Apa jawaban muslimah Gaza ini? Dia bilang, kami berpuasa karena kami ingin merasakan penderitaan orang yang susah. Itu. Dia langsung tersentak. Dia langsung sampai dia menangis. Dia bilang, bagaimana mungkin? Ini maksud dia tuh, ini agama apa yang menyuruh Anda? Sampai-sampai dalam situasi seperti ini pun Anda masih memikirkan orang lain. Kalau ini diperintahkan oleh agamamu, maka aku ingin masuk kepada agamamu. Hari ini masuk Islam. Dan barangkali salah satu pendai muslimah yang ada di Inggris adalah beliau. Masya Allah, para hamba sekalian. Jadi itulah Islam.
dan kita tidak kenal, kami tidak tahu nih siapa muslimah itu, tapi begitulah muslim. Banyak yang seperti itu sebenarnya. Orang yang menjumpai seseorang hamba Allah muslim, tersentuh hatinya, masuk Islam. Banyak cerita tuh kan, kalau di YouTube tuh banyak sekali model hidayah nyampe itu. Ada orang seperti ini yang penulis novel kemudian jadikan film itu. Saya lupa. Saya tidak tahu apakah dia masuk atau tidak, tapi dia bilang dia itu dalam kondisi frustasi, kemudian dia berlibur ke Lombok, terus di sana itu dia karena lagi frustasi gitu ya, dia sedang sakit yang sangat parah, dibantu oleh seorang ibu-ibu Lombok, tidak kenal dengan dia. Karena ibu-ibu ini selalu setiap pagi melihat dia sedang olahraga. Tiba-tiba hari itu tidak ada. Jadi ibu-ibu mendatangi rumahnya, dan dia berarti dia tahu rumahnya kan. Dia lihat ternyata si mbak-mbak bule ini sedang sakit, maka diurusnya mbak-mbak ini sampai masuk dan sampai segala macam. Dia bilang, kalau bicara tentang Islam, dia bilang, ibu ini pandangan saya tentang Islam, maka pandangan saya seperti saya memandang ibu ini. Kira-kira begitu dia katakan. Kita tidak tahu siapa nama ibu itu, tetapi mengubah pandangan seorang bule, dan dia pun nulis. Kemudian dia diwawancarai oleh wawancara yang terkenal, dan sampai difilmkan gitu kan, ada filmnya itu tentang seorang muslimah Lombok, orang kampung, tak dikenal, tetapi berhasil mengubah image tentang Islam. Karena apa? Karena akhlak. Ada lagi seorang dokter dari Romania yang dia juga masuk Islam karena disantuni oleh keluarga di Turki, keluarga muslim. Kami pernah ceritakan sebelumnya. Dia kemalaman gitu kan, tidak berhasil mendapatkan penginapan, ditunjukkan oleh orang, bapak nginap sana aja, kira-kira begitu. Kemudian dia menginaplah ke sebuah rumah yang sangat sederhana, disantuni dengan sangat baik dia sama istrinya. Dia istirahat, tidurlah dia. Begitu siang terang, nampak semuanya. Apa yang dia perhatikan? Satu-satunya kamar adalah kamar dia. Dia heran, kemana orang ini? Ternyata, masya Allah, para hamba Allah sekalian, dia keluar, orang itu lagi tidur di bawah pohon sekeluarga. Tetapi para hamba Allah sekalian berhasil menancapkan iman kepada dua bapak dan ibu ini, orang bule ini. Dia dokter, dia tentu saja seorang intelektual gitu kan. Dia pelajari Islam. Kenapa agama ini berhasil membuat manusia seperti ini? Dan kami sampai sekarang tidak tahu juga siapa nama orang ini. Maksud saya orang keluarga ini. Memang kayaknya karena terlalu banyak orang yang seperti itu gitu ya. Orang Islam yang seperti itu di mana-mana. Mereka bisa mengalahkan orang-orang barat dengan akhlak. Akhirnya dokter tadi ini punya Islamic Center di Oman, dan melalui dakwah dia ribuan orang yang sudah masuk Islam, asal muasal dari sebuah keluarga sederhana di Turki. Ini para hamba sekalian, Allah selalu memberikan jawaban terindah dari setiap upaya untuk meninggikan agamanya. Nah, oleh karena itu kembali ke kita, ya peran kita itu, kita semua punya peran, kita semua punya, jangan rendah diri, rendah hati harus, rendah diri jangan. Rendah diri nanti jadi minder. Kalau orang minder itu susah beramal. Yang paling banyak ragu tuh orang rendah diri. Makanya jangan rendah diri, tapi rendah hati harus, itu menunjukkan akhlak. Nah, para ikhwan, kita mainkan peran kita masing-masing secara maksimal. Kita memiliki peran yang istimewa dalam kehidupan kita, dan kayaknya nampaknya setiap kita ini memiliki peran yang tidak bisa digantikan oleh orang lain gitu. Begitu sebenarnya. Kehidupan tuh cara bekerjanya itu begitu. Dunia itu cara bekerjanya begitu. Setiap orang memiliki peran dan tidak bisa digantikan perannya oleh orang lain.
Kalaupun ada orang menggantikan, itu semua bukan menggantikan. Orang itu sedang menjalankan perannya. Gitu kan? Ada seseorang bekerja, ya kayak kita mungkin dapat amanah untuk mengantarkan surat. Tiba-tiba kita tidak bisa. Orang lain yang menggantikan, itu bukan menggantikan kita sebenarnya, tapi dia sedang menjalankan peran dia. Peran dia. Peluang kita untuk beramal digantikan oleh dia. Makanya ketika kita dapat amanah, sebaik-baiknya kita laksanakan. Ketika kita dapat peran, sebaik-baiknya kita manfaatkan. Apalagi situasinya itu seperti situasi yang random gitu, tidak kita rencanakan, kayak dapat musibah. Saya katakan itu amal itu para ikhwan ada yang bisa direncanakan. Amal soleh itu ada yang bisa direncanakan. Kayak sholat, taklim harus direncanakan, harus maksimal kita rencanakan. Kalau dapat musibah tak boleh direncanakan. Jawabannya yang kita siapkan. Makanya ada orang nanti yang Allah kasih kemuliaan kepadanya dengan musibah. Kita tidak bisa iri. Sabarnya dia. Ya dapat musibah dia sabar. Kita belum tentu nanti, karena kita belum teruji dengan musibah kita. Kapan waktunya? Jangan minta-minta. Kalau sampai waktunya, jangan sampai tidak sabar. Gitu ya. Jadi amal seperti itu. Saya kira demikian para ikhwan. Mohon maaf agak panjang, tapi mudah-mudahan dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita ambil hikmahnya gitu ya. Kita ambil pelajaran dari apa yang telah kita dapatkan. Dan juga kepada saudara-saudara saya yang ada di ruang maya, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.